Halo. Tidak ada ceritanya di dunia ini zaman itu berlangsung stabil, berlangsung konstan tanpa perubahan. Tidak mungkin. Itu bukan tabiat dunia. Tempat di mana semua sifatnya silih berganti. Ma'rifatuz zaman, memahami kondisi zaman sangatlah penting. Karena dari situ kita bertolak untuk beramal, kita bertolak untuk berbuat ya sesuai dengan situasi kondisinya. Alhamdulillah, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak hanya menjelaskan kepada kita tentang dinullah al-Islam ini, tapi juga Nabi kita menjelaskan di dalam dinullah ini hal-hal yang berkenaan dengan zaman. Karenanya dalam kesempatan yang baik ini saya akan menerangkan kondisi zaman ini berdasarkan keterangan-keterangan dari Nabi. Jadi semuanya mengacu kepada apa-apa yang Nabi sudah sampaikan kepada para sahabat. Jadi Nabi memberikan milestones ya. Milestones itu rambu-rambu tanda-tanda akhir zaman. Yang ini penting untuk siapa? Untuk kita yang tidak hidup bersama Nabi. Sehingga kalau kita benar-benar mengunyah-ngunyah ilmu akhir zaman ini, kita ibaratnya seperti tetap hidup bersama Nabi, dibimbing sama Nabi, sekalipun kita tidak hidup bersama beliau. Ya. Itu fungsinya dari alamatus sa'ah, tanda-tanda akhir zaman atau tanda-tanda mendekatnya kiamat. Ya. Baik, kita mulai dengan yang pertama. Babak paling kelam dalam sejarah umat Islam. Umat Islam sedang menjalani babak paling kelam di dalam perjalanan sejarahnya. Orang Barat mengatakan we are living in the darkest chapter of the Islamic history. Kenapa? Karena inilah babak di mana Allah Subhanahu wa taala menguji, mentakdirkan umat Islam dengan kekalahan. Sebaliknya, kaum kafir Barat, Eropa, Amerika, yaitu Yahudi dan Nasrani, justru diizinkan Allah memimpin dunia. Nah, jadi hari ini bukan satu rahasia lagi. Umat Islam sedang kalah. Sementara Allah Ta'ala sedang mengizinkan kaum kafir Yahudi Nasrani plus musyrikin kerjasama memimpin dunia. Dan tolong garis bawahi kata diizinkan Allah ya Pak. Kita umat Islam Indonesia tidak berbahasa Arab sebagai bahasa ibu kita Pak, sehingga kita seringkali mencampur adukkan antara izin Allah dengan ridha Allah. Padahal izin Allah dengan ridha Allah nggak sama Pak. Izin Allah itu artinya Allah mentakdirkan sesuatu terjadi, itu namanya izin Allah. Ya kayak kita nih ngumpul di sini pagi ini Pak, kuliah subuh ini atas izin Allah kita bisa ngumpul Pak. Tapi apakah Allah ridho dengan majelis ilmu ini? Itu terpulang kepada apa? Ya terpulang kepada narasumbernya, terpulang kepada pesertanya. Kalau narasumbernya ternyata menyampaikan hal-hal yang menyimpang dari Quran dan Sunnah, maka Allah Ta'ala tidak ridho dengan narasumbernya. Bahkan contoh yang lebih ekstrim, pencurian, korupsi ya, korupsi pencurian kan sama saja ya, beda tipis ya, 11-12. Adakah korupsi baik kelas teri maupun kelas kakap yang bisa terjadi tanpa izin Allah? Ada tidak? Nggak ada Pak. Semua korupsi hanya bisa terjadi karena Allah izinkan. Tapi apakah Allah ridha dengan korupsi? Allah tidak pernah ridho dengan korupsi, nggak pernah ridho dengan pencurian. Makanya bahasa Al-Quran tentang hukuman bagi pencuri itu keras Pak. As-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma. Pencuri laki-laki maupun pencuri perempuan, potonglah tangannya. Untuk menunjukkan betapa Allah tidak ridho dengan pencurian. Tapi Allah bisa izinkan. Malah semua pencurian terjadi karena Allah izinkan. Kalau Allah nggak izinkan nggak terjadi. Perzinahan, adakah perzinahan bisa berlangsung tanpa izin Allah? Tidak ada. Semua perzinahan hanya bisa terjadi karena Allah
izinkan, Allah takdirkan terjadi. Tapi apakah Allah ridho dengan perzinahan? Allah tidak pernah ridho dengan perzinahan. Makanya semua pintu menuju perzinahan dalam Islam itu begitu rapat ditutup. Karenanya urusan ikhtilat, campur laki perempuan itu penting dalam Islam. Urusan aurat itu penting dalam Islam. Urusan pakai hijab, pakai jilbab itu penting dalam Islam. Karena apa? Karena kita tidak ingin membuka celah mengarah kepada perzinahan. Masya Allah. Nah begitu juga dengan kepemimpinan, Pak. Allah berhak untuk menetapkan siapapun menjadi pemimpin di muka bumi ini. Mau itu orang beriman kah? Mau itu orang munafik kah? Mau itu orang kafir kah? Terserah Allah. Tetapi di mata Allah ini bukan pemimpin yang pantas kedatangan ridho Allah Ta'ala. Kenapa? Karena Allah mensyaratkan seperti itu dalam Al-Quran. Silahkan diperhatikan ayatnya. Catat surat An-Nisa 59. Ayat yang jelas-jelas ada kata ulil amri minkumnya. Seperti apa sih ulil amri minkum itu? Intinya ulil amri minkum bukan hanya beriman, ya, bukan hanya muslim, tetapi dia muslim yang tidak mau dalam kepemimpinannya menyelesaikan sengketa apapun, perselisihan pendapat apapun, kecuali dengan cara merujuknya kepada Allah dan Rasulnya, kitabullah was sunnah, ya. Bahkan sampai dikasih catatan sama Allah, jika kamu benar-benar beriman pada Allah dan hari akhir, ya. Jadi itu bukti keimanan pada Allah dan hari akhir dari kumpulan manusia muslim yang sepakat siapa yang jadi pemimpinnya. Tetapi pemimpin itu harus senantiasa konsisten mengembalikan semua perkara kepada kitabullah was sunnah, ya. Masya Allah Ta'ala.